awal dari sebuah warisan yang diperdebatkan. Ia tidak datang dengan pasukan besar yang berbaris rapi di pesisir Jawa. Ia tidak dikenal sebagai jenderal perang yang menghunus pedang di medan laga. Ia juga tidak menorehkan namanya melalui kemenangan spektakuler di medan tempur. Namun ironisnya, jejak kekuasaannya justru lebih dalam dibanding banyak panglima yang datang dengan meriam dan bayonet. Namanya Thomas Stamford Raffles, seorang pria yang jarang turun langsung ke medan perang, tetapi mampu mengubah arah sejarah Nusantara hanya melalui pena, kebijakan, dan pemahaman mendalam tentang kekuasaan. Bagi sebagian kalangan, Raffles dikenang sebagai seorang ilmuwan, pembaharu sistem pemerintahan, dan pendiri Singapura, kota pelabuhan yang kelak menjadi pusat perdagangan dunia. Ia digambarkan sebagai tokoh yang menghapus praktik kejam VOC, membuka Jawa dari isolasi ekonomi, serta memperkenalkan gagasan modern tentang administrasi dan hukum. Namun bagi sebagian lainnya, Raffles bukanlah pahlawan reformasi, melainkan wajah kolonialisme Inggris yang paling halus. Penaklukan yang ia lakukan tidak selalu lewat tembakan. Ia datang membawa laporan, sensus, peta, dan buku. Ia menundukkan bukan hanya wilayah, tetapi juga cara berpikir, struktur sosial, dan sistem ekonomi masyarakat Nusantara. Di tangannya, ilmu pengetahuan berubah menjadi alat kekuasaan, bahasa berubah menjadi instrumen kontrol, dan reformasi menjadi pembenaran bagi dominasi kolonial. Maka pertanyaannya pun muncul dan terus diperdebatkan hingga hari ini. Apakah Thomas Stamford Raffles benar-benar menyelamatkan Jawa dari keruntuhan dan penindasan VOC? Ataukah ia hanyalah penjajah yang lebih cerdas, lebih sistematis, dan lebih mampu menyamarkan kekuasaan di balik kata kemajuan? Pertanyaan ini tampak sederhana, namun jawabannya terjerat dalam lapisan sejarah yang kompleks. Untuk memahami sosok Raffles, kita tidak cukup membaca apa yang ia tulis tentang Jawa. Kita juga tidak cukup mendengar bagaimana ia dikenang oleh Eropa. Kita harus menelusuri apa yang ia ubah, apa yang ia hancurkan, dan apa yang ia tinggalkan. Karena sejarah sejati tidak hidup dalam niat, melainkan dalam dampak. Dan di tanah Nusantara, dampak kebijakan Thomas Stamford Raffles dirasakan oleh jutaan manusia, petani, bangsawan, ulama, dan rakyat kecil yang hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme yang tak selalu bersuara keras, tetapi bekerja dengan ketepatan yang mematikan. Disinilah kisah Thomas Stamford Raffles dimulai, bukan sebagai pahlawan, bukan pula semata sebagai penjahat, melainkan sebagai simbol dari satu kenyataan pahit dalam sejarah dunia, bahwa penjajahan paling berbahaya seringkali datang tanpa peperangan besar, tetapi dengan pengetahuan, administrasi, dan klaim peradaban. Dari London ke timur jauh, Thomas Stamford Raffles lahir pada 6 Juli 1781 di Jamaika, sebuah pulau Karibia yang saat itu berada di bawah kekuasaan Imperium Inggris. Dunia yang menyambut kelahirannya bukanlah dunia istana atau aula bangsawan, melainkan dunia koloni. Tempat kekayaan mengalir ke Eropa, sementara resiko dan penderitaan tertinggal di tanah jajahan. Raffles tidak terlahir sebagai pewaris kekuasaan. Ia bukan bangsawan, bukan pula anak seorang jenderal atau pejabat tinggi kerajaan. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Ayahnya adalah seorang kapten kapal dagang, profesi yang tampak terhormat, namun penuh resiko. Perdagangan lintas samudra pada akhir abad ke-18 adalah dunia spekulasi. Keuntungan besar dapat berubah menjadi kebangkrutan hanya oleh satu badai atau satu keputusan politik. Utang membayangi keluarga Raffles sejak awal, dan dari kondisi inilah ia belajar satu pelajaran penting sejak muda, bahwa kekuasaan dan perdagangan selalu berjalan berdampingan. Masa kecil Raffles dihabiskan di sekitar pelabuhan, tempat kapal datang dan pergi,
tempat bahasa-bahasa asing bertemu dan tempat cerita tentang timur beredar di antara para pelaut dan pedagang. Dari merekalah, ia pertama kali mendengar tentang pulau-pulau rempah yang jauh, kerajaan-kerajaan tropis yang kaya, dan dunia timur yang dianggap misterius sekaligus menjanjikan. Ketika usianya baru 14 tahun, Raffles tidak memiliki kemewahan untuk memilih jalur hidup. Ia harus bekerja. Ia masuk sebagai pegawai rendahan di East India Company atau EIC, sebuah perusahaan dagang yang dalam praktiknya memiliki tentara, armada laut, wilayah kekuasaan dan wewenang politik yang seringkali melampaui negara itu sendiri. Disinilah arah hidup Raffles ditentukan. Sebagai pegawai kecil, Raffles tidak memiliki kekuasaan formal. Namun, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu rasa ingin tahu yang tajam dan kemampuan belajar yang luar biasa. Ia mempelajari dokumen-dokumen perusahaan dengan ketekunan ekstrim. Ia menghafal laporan dagang, korespondensi politik, dan peta wilayah kolonial. Bagi Raffles, setiap arsip bukan sekedar catatan, melainkan peta kekuasaan yang menunggu untuk dibaca. Kemampuan bahasanya berkembang cepat. Ia memahami bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan kunci untuk memasuki dunia politik lokal. Lebih dari itu, Raffles mulai memahami pola besar yang mengatur Imperium Inggris. Bagaimana ekonomi menentukan kebijakan, bagaimana budaya dimanfaatkan untuk legitimasi, dan bagaimana pengetahuan dapat mengalahkan kekuatan militer. Dari sinilah lahir kesadaran yang akan membentuk seluruh kariernya. Di timur, senjata paling ampuh bukanlah meriam, melainkan pengetahuan. Pada 1805, Raffles akhirnya dikirim ke Asia Tenggara. Penugasannya ke Penang, lalu Malaka, bukanlah jabatan tinggi, namun cukup untuk membuka pintu ke dunia yang selama ini hanya ia kenal dari peta dan laporan. Di wilayah inilah, Raffles benar-benar menemukan panggilannya. Ia mempelajari bahasa Melayu dengan serius, bukan sebagai hobi, melainkan sebagai alat kekuasaan. Ia meneliti adat istiadat lokal, hubungan antara raja dan bangsawan, peran ulama, serta struktur ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman. Berbeda dengan banyak pejabat kolonial lain, Raffles tidak memandang kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai entitas eksotis belaka. Ia melihatnya sebagai sistem politik yang dapat dianalisis, dipetakan, dan jika perlu diatur ulang. Setiap pertemuan dengan penguasa lokal, setiap perjanjian dagang, dan setiap konflik kecil, ia jadikan pelajaran tentang bagaimana kekuasaan bekerja di timur. Ia bukan lagi sekedar pegawai EIC, ia sedang membentuk dirinya menjadi perencana kolonial. Dalam diam, Raffles mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada jabatan yang ia pegang saat itu. Ia sedang belajar bagaimana menguasai wilayah tanpa harus selalu menaklukkannya dengan perang. Dan ketika krisis global kelak membuka jalan ke Jawa, Thomas Stamford Raffles sudah siap. Jawa dalam bayang-bayang perang global. Awal abad ke-19 adalah masa ketika dunia tidak lagi stabil. Perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi merembes ke jalur perdagangan, koloni, dan kehidupan jutaan manusia yang bahkan tidak mengenal nama para jenderal Eropa. Di Eropa, Perang Napoleon mengoyak tatanan lama. Kerajaan demi kerajaan jatuh, aliansi berubah, dan kekuasaan kolonial di Asia ikut terguncang. Belanda, salah satu kekuatan kolonial utama di Nusantara, jatuh ke dalam kendali Prancis. Pemerintahan di negeri itu menjadi perpanjangan tangan kepentingan Napoleon. Sementara itu, di Asia, fondasi kolonial Belanda telah lama rapuh. Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, perusahaan dagang yang hampir 2 abad menguasai perdagangan dan politik Nusantara, resmi bangkrut pada tahun 1799. Bangkrutnya VOC bukan hanya kegagalan ekonomi, ia meninggalkan kekosongan kekuasaan. Di Jawa, administrasi kacau, korupsi merajalela, pejabat kolonial berebut sisa kekuasaan, dan rakyat menanggung beban pajak serta kerja paksa yang belum sempat dihapus. Dalam kekacauan inilah, Inggris melihat peluang. Bagi Inggris, Jawa bukan sekedar pulau tropis yang jauh.
Jawa adalah pusat produksi pertanian yang kaya, beras, gula, kopi, dan hasil bumi lainnya. Jawa juga merupakan simpul strategis perdagangan di Asia Tenggara, menghubungkan India, Tiongkok, dan Kepulauan Rempah. Siapa yang menguasai Jawa akan memiliki kunci pengaruh di kawasan ini. Maka pada 1811, Inggris melancarkan invasi militer ke Jawa. Pasukan Belanda-Perancis yang lemah secara logistik dan terpecah secara politik tidak mampu bertahan lama. Dalam waktu singkat, kekuasaan kolonial Belanda runtuh, dan di tengah transisi ini, seorang pria berusia 30 tahun diangkat ke posisi yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur Jawa. Inilah titik balik sejarah Jawa dan awal dari konflik yang jauh lebih kompleks daripada sekedar pergantian bendera kolonial. Reformasi atau penaklukan halus. Raffles datang ke Jawa membawa gagasan-gagasan yang di atas kertas tampak progresif. Ia mengkritik sistem lama VOC yang kejam dan tidak efisien. Ia berbicara tentang pembaharuan, rasionalisasi, dan keadilan ekonomi. Di antara kebijakan yang ia perkenalkan adalah penghapusan kerja rodi ala VOC, penghapusan monopoli perdagangan, serta penggantian pajak hasil bumi dengan sistem land rent, pajak sewa tanah yang dibayar dengan uang. Dalam teori ekonomi Eropa, kebijakan ini dianggap lebih modern dan manusiawi. Namun teori tidak selalu bertahan ketika berhadapan dengan realitas lokal. Di pedesaan Jawa, sistem pajak uang adalah sesuatu yang asing. Sebagian besar petani hidup dalam ekonomi subsisten, bukan ekonomi pasar. Mereka terbiasa menyerahkan hasil bumi, bukan membayar dengan uang tunai. Akibatnya, banyak petani terjerat hutang. Mereka harus meminjam kepada tengkulak atau pejabat lokal untuk membayar pajak kolonial. Sementara itu, pejabat dan bangsawan lokal kehilangan peran tradisional mereka. Struktur kekuasaan yang selama abad-abad menjadi penyangga masyarakat Jawa perlahan dipreteli. Namun beban ekonomi rakyat tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Di balik semua ini, Raffles berpegang teguh pada satu prinsip dasar Eropa. Tanah adalah milik negara. Petani hanyalah penyewa. Prinsip ini bertentangan langsung dengan sistem adat Nusantara, di mana tanah dipahami sebagai bagian dari komunitas dan kosmos, bukan sekedar komoditas ekonomi. Dengan kebijakan ini, negara kolonial Jawa menjadi pemilik tunggal tanah Jawa. Raffles juga melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan Jawa. Kekuasaan bangsawan dikurangi, wilayah mereka diatur ulang, dan keputusan politik penting kini harus mendapat persetujuan pemerintah kolonial. Ia tidak menghancurkan feodalisme, ia menggantikannya dengan feodalisme kolonial, di mana puncak kekuasaan bukan lagi Raja Jawa, melainkan administrator Inggris. Konflik dengan penguasa Jawa. Ketegangan antara pemerintah kolonial Inggris dan penguasa Jawa akhirnya mencapai titik ledaknya. Konflik terbesar terjadi dengan Kesultanan Yogyakarta. Bagi orang Jawa, keraton bukan sekedar pusat pemerintahan. Ia adalah pusat kosmos, tempat keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual dijaga. Namun bagi Raffles, Yogyakarta adalah pusat kekuasaan lokal yang terlalu mandiri dan berpotensi mengancam stabilitas kolonial. Pada 1812, Raffles memerintahkan serangan militer ke Keraton Yogyakarta. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Jawa, sebuah keraton ditaklukkan secara langsung oleh kekuatan Eropa. Pasukan Inggris memasuki kompleks keraton. Perlawanan dihancurkan, bangunan dijarah, pusaka-pusaka keraton diambil sebagai rampasan. Sultan dipermalukan, kewibawaannya runtuh di hadapan rakyatnya sendiri. Bagi administrasi kolonial Inggris, ini adalah langkah tegas untuk menertibkan kekuasaan lokal. Namun bagi masyarakat Jawa, peristiwa ini adalah kehancuran simbol dunia kosmik. Bukan hanya kekuasaan politik yang runtuh, tetapi tatanan spiritual dan sosial yang selama berabad-abad menopang kehidupan Jawa. Sejak saat itu, hubungan antara penguasa kolonial dan masyarakat Jawa tidak lagi sama. Dan konflik yang dimulai atas nama reformasi perlahan berubah menjadi penegasan kekuasaan kolonial tanpa ilusi. Ilmu pengetahuan sebagai legitimasi kekuasaan.
Di puncak kekuasaannya di Jawa, ketika senjata telah diam dan struktur pemerintahan kolonial mulai terbentuk, Thomas Stamford Raffles melakukan sesuatu yang jauh melampaui kebijakan administratif. Ia menulis sejarah, bukan sejarah dalam pengertian lokal, melainkan sejarah sebagaimana dipahami oleh Eropa. Ditulis, diklasifikasikan, dan dijadikan objek kajian ilmiah. Pada tahun 1817, Raffles menerbitkan karya monumentalnya, The History of Java. Buku ini segera dipuji di Eropa. Ia dianggap sebagai karya ilmiah besar tentang Timur, lengkap, sistematis, dan penuh detail. Di dalamnya, Raffles mengkaji sejarah Jawa dari masa kuno hingga era kolonial. Ia mencatat adat istiadat, struktur sosial, bahasa, seni, hukum, dan kepercayaan masyarakat Jawa. Ia memperkenalkan dunia Eropa pada kebudayaan yang selama ini dianggap asing dan gelap. Namun di balik kelengkapan dan ketelitiannya, buku ini tidak pernah benar-benar netral. Raffles menempatkan Eropa sebagai subjek pengamat yang rasional dan maju, sementara Jawa diposisikan sebagai objek, masyarakat yang diamati, diukur, dan dijelaskan dari luar. Dalam narasinya, masyarakat Jawa sering digambarkan sebagai statis, terjebak dalam tradisi, dan membutuhkan intervensi kekuasaan Barat untuk bergerak menuju kemajuan. Dengan bahasa ilmiah yang tenang dan meyakinkan, kolonialisme tidak ditampilkan sebagai penaklukan, melainkan sebagai misi pencerahan. Disinilah ilmu pengetahuan berubah fungsi. Ia tidak lagi sekedar alat memahami dunia, melainkan alat untuk membenarkan penguasaan atasnya. Melalui The History of Java, Raffles tidak hanya menulis tentang Jawa, ia menulis alasan mengapa Jawa harus dikuasai. Paradoks Raffles, melindungi budaya, meruntuhkan kedaulatan politik. Pada saat yang sama, Raffles menunjukkan minat besar terhadap peninggalan masa lalu Nusantara. Ia mendukung penelitian arkeologi. Ia mendorong penggalian dan dokumentasi candi-candi kuno. Di bawah pemerintahannya, situs Borobudur yang lama dilupakan mulai diperhatikan kembali oleh dunia. Raffles juga mengumpulkan manuskrip-manuskrip Nusantara, naskah hukum, sastra, dan sejarah lokal, yang kemudian banyak berakhir di perpustakaan-perpustakaan Eropa. Dalam konteks ini, Raffles sering dipuji sebagai pelindung warisan budaya. Namun disinilah paradoks terbesar dirinya muncul. Ia membantu menyelamatkan ingatan masa lalu Jawa, sambil pada saat yang sama menghancurkan kedaulatan politik yang hidup di masa kini. Budaya dipisahkan dari kekuasaan, sejarah dipisahkan dari hak menentukan nasib sendiri. Yang tersisa adalah Jawa sebagai objek museum, indah untuk dipelajari, namun tidak berdaulat. Kejatuhan, akhir kekuasaan di Jawa. Kekuasaan Raffles di Jawa tidak berlangsung lama. Pada tahun 1816, seiring berakhirnya Perang Napoleon, Inggris dan Belanda mencapai kesepakatan politik. Jawa dikembalikan kepada Belanda. Raffles dipanggil pulang. Reformasi yang ia tinggalkan, banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Sistem pajak land rent terbukti kacau, dan keuangan pemerintahan kolonial berada dalam kondisi defisit. Banyak kebijakannya dibatalkan atau diubah oleh Belanda. Nama Raffles perlahan menghilang dari administrasi Jawa. Namun, pengaruhnya belum sepenuhnya menghilang. Singapura, mahkota terakhir Raffles. Tahun 1819, Raffles kembali ke Asia Tenggara dengan satu tujuan besar. Ia mendirikan Singapura. Dengan kecerdasan diplomasi dan pemahaman mendalam tentang politik lokal, Raffles menandatangani perjanjian dengan penguasa setempat tanpa perlu mengerahkan pasukan besar. Belanda dikalahkan, bukan melalui perang, melainkan melalui strategi hukum dan perdagangan. Singapura ditetapkan sebagai pelabuhan bebas. Tidak ada monopoli, tidak ada pembatasan dagang ketat. Hasilnya cepat terlihat. Singapura tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Ia menjadi simpul ekonomi baru di Asia Tenggara. Inilah keberhasilan terbesar Raffles. Singapura adalah kota tanpa raja kuat yang harus dihadapi, tanpa struktur adat dominan yang perlu dinegosiasikan.
dan tanpa sejarah politik panjang yang menghambat eksperimen kolonial. Ia adalah laboratorium kolonial liberal. Disinilah visi Raffles tentang pemerintahan modern akhirnya menemukan bentuk yang ia dambakan. Warisan yang tidak pernah netral. Thomas Stamford Raffles meninggal dunia pada 5 Juli 1826, bukan sebagai tokoh yang dielu-elukan oleh negerinya sendiri, melainkan sebagai seorang pria yang kariernya perlahan meredup. Ia meninggal dalam keadaan terlilit utang, kehilangan banyak jabatan yang pernah ia pegang, dan tidak sepenuhnya dihargai oleh pemerintah Inggris yang dahulu memanfaatkan kecerdasan dan jasanya. Ia tidak kembali sebagai pahlawan nasional, tidak pula sebagai negarawan besar imperium. Namun, kematian Raffles tidak pernah mengakhiri pengaruhnya. Karena warisan sejarah tidak diukur dari bagaimana seseorang wafat, melainkan dari apa yang ia tinggalkan. Dan apa yang ditinggalkan Raffles terbentang luas di Asia Tenggara hingga hari ini. Ia dikenang sebagai pendiri Singapura, kota yang tumbuh menjadi pusat perdagangan dan keuangan dunia. Ia dikenang sebagai ilmuwan kolonial, penulis The History of Java yang memperkenalkan kebudayaan Nusantara kepada dunia barat. Ia juga dikenang sebagai reformis administrasi, tokoh yang berusaha menggantikan sistem kolonial lama dengan tata kelola yang lebih rasional menurut standar Eropa. Namun, sejarah yang jujur tidak berhenti di sana. Raffles juga adalah penjajah, bagian dari sistem yang merampas kedaulatan bangsa lain. Ia adalah perusak tatanan lokal yang mengintervensi kerajaan-kerajaan Jawa dan menghancurkan keseimbangan sosial serta spiritual yang telah lama ada. Ia adalah arsitek kolonialisme modern yang menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu harus ditegakkan dengan kekerasan terbuka, karena Raffles mengajarkan satu hal yang sangat penting dan sekaligus sangat berbahaya, bahwa penjajahan dapat hadir dalam bentuk yang tampak beradab. Ia bisa datang melalui laporan ilmiah, sensus penduduk, peta wilayah, dan kebijakan yang disebut reformasi. Ia bisa dibungkus dengan bahasa kemajuan, rasionalitas, dan misi peradaban. Sejarah dalam hal ini tidak meminta kita mencintai Thomas Stamford Raffles. Sejarah juga tidak meminta kita membencinya secara buta. Sejarah meminta kita memahami bahwa kolonialisme tidak selalu berbunyi keras seperti meriam. Kadang ia bekerja dalam diam. Kadang ia menyusup melalui sistem administrasi, pendidikan, dan pengetahuan. Dan justru karena itulah, ia menjadi jauh lebih sulit dilawan. Warisan Raffles adalah pengingat bahwa kekuasaan paling efektif seringkali tidak memaksa, melainkan meyakinkan. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan argumen. Bukan dengan pedang, tetapi dengan pena. Dan selama sejarah terus dipelajari, nama Thomas Stamford Raffles akan selalu hadir, bukan sebagai sosok yang sederhana untuk dihakimi, melainkan sebagai cermin tentang bagaimana dunia modern dibangun di atas persimpangan antara ilmu pengetahuan dan penaklukan.